Baik, perkenalkan nama saya Eka Novia Nainggolan, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Area Linkage Hierarchical Cluster untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan upaya pencegahan terjadinya stunting pada tahun 2022. Stunting merupakan penyakit gagal tumbuh yang diderita oleh balita. Stunting terjadi dikarenakan kekurangan nutrisi baik pada saat masih menjadi janin maupun setelah dilahirkan. Stunting memiliki dampak buruk bagi balita, yaitu gangguan metabolik balita di usia dewasa, terhambatnya perkembangan motorik anak, berat badan yang rendah, dan tinggi balita yang tidak sesuai dengan rata-rata tinggi badan yang seharusnya pada usia anak tersebut. Berdasarkan status survei Gizi Indonesia, prevalensi angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, di mana pemerintah menargetkan memiliki target pada tahun 2024 angka stunting di Indonesia itu berada pada angka 14%. Nah, untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri berada pada peringkat ke-20 tingkat nasional yang berada provinsi di Indonesia. Pada tahun Provinsi Jawa Tengah itu hanya dapat menurunkan angka stunting dari tahun 2020 dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu hanya 0,1%, sehingga butuh perhatian pemerintah untuk bagaimana caranya agar angka stunting di Jawa Tengah ini dapat menurun secara signifikan. Karena pada tahun 2045, Indonesia itu akan berada pada masa Golden Age, di mana usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan usia tidak produktif. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, maka pemerintah harus dapat mencegah terjadinya stunting, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Baik, di sini untuk rumusan masalah dan tujuannya itu yang pertama itu adalah mengetahui karakteristik klaster yang terbentuk dengan metode Area Linkage dalam pengelompokan kabupaten kota di Jawa Tengah berdasarkan upaya pencegahan terjadinya stunting. Yang kedua, variabel yang membedakan pada setiap klaster yang terbentuk. Dan yang ketiga, wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya stunting. Nah, untuk landasan teori sendiri, stunting ini merupakan penyakit gagal tumbuh yang terjadi pada balita. Untuk klaster merupakan pengelompokan objek yang dilakukan secara bersamaan berdasarkan kesamaan antar objek. Klaster ini terdiri dari dua macam, yaitu non-hierarchical cluster dan hierarchical cluster. Nah, hierarchical cluster merupakan salah satu metode analisis cluster yang ditampilkan dalam bentuk dendrogram. Aglomeratif merupakan salah satu pengelompokan objek cluster dari bagian hierarchical cluster. Aglomeratif ini merupakan pengelompokan objek cluster tunggal di mana setiap objek yang memiliki kemiripan akan digabungkan menjadi satu cluster yang besar, sehingga akan membentuk sebuah pohon cluster. Nah, aglomeratif tersendiri itu terdiri dari beberapa mode linkage dalam melakukan analisis cluster, yaitu yang pertama adalah single linkage, complete linkage, area linkage, centroid, dan word. Area linkage itu bergantung pada jarak terdekat dan terjauh yang menggunakan nilai rata-rata dari kesamaan semua objek. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dari publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan website Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Nah, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tablet penambah darah, vitamin A, ASI eksklusif, sanitasi, air minum layak, inisiasi menyusui dini, dan kemiskinan, dan menggunakan metode Area Linkage. Adapun teknik analisis data itu yang pertama itu adalah melakukan analisis deskriptif. Untuk hasil dari analisis deskriptif itu kita dapat mengetahui nilai dari kuartal 1, min, kuartal 3, nilai maksimumnya, dan nilai standar deviasi tiap-tiap variabel yang digunakan. Yang kedua itulah adalah standarisasi data. Standarisasi data ini
merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis cluster, di mana standarisasi data ini digunakan untuk mengubah nilai pada tiap variabel menjadi standar dengan mengurangi nilai rata-rata dan membagi dengan simpangan baku untuk setiap variabel, sehingga akan menghasilkan bias yang diakibatkan oleh perbedaan dalam skala dari variabel yang digunakan. Nah, untuk itu dilakukan standarisasi data pada tiap-tiap variabel yang akan digunakan. Lalu langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, selanjutnya yang ketiga itu adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi kesamaan antara komponen variabel yang akan digunakan, di mana jika terjadi uji multikolinearitas, maka terjadi kebiasaan antar variabel yang akan digunakan. Nah, multikolinearitas ini dapat diketahui terjadi atau tidaknya itu jika nilai multikolinearitas pada tiap variabel itu ada yang lebih dari 0,8 dan diketahui pada hasil dari variabel-variabel multikolinearitas yang akan digunakan di penelitian ini tidak ada yang melebihi 0,8 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui Euclidean distance. Nah, untuk mengetahui Euclidean distance ini merupakan jarak yang digunakan untuk mengetahui kesamaan-kesamaan antar objek yang akan diteliti. Nah, di sini tuh dapat dilihat jaraknya berdasarkan heatmap, di mana jika berwarna kemerahan orange gitu, maka berarti jarak antar objek itu sedikit kecil gitu. Nah, semakin keunguan, maka jarak antar objek itu semakin jauh. Untuk itu, langkah selanjutnya itu metode yang terbaik dari aglomeratus tadi kita dapat juga mengetahui metode terbaiknya dengan menggunakan uji kokinetik. Uji kokinetik itu digunakan untuk mengetahui tingkat kesamaan antara jarak dan objek dalam ruang data dengan jarak antara objek pada pohon klaster. Ini memiliki rentang negatif 1 sampai 1, di mana jika hasil uji kokinetik mendekati angka 1, maka semakin baik klaster yang dihasilkan. Maka di sini hasil yang mendekati angka 1 itu adalah variate linkage. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan keoptimalnya. Nah, di sini menentukan keoptimal pada siluet. Di sini diketahui dapat dilihat titik tertingginya pada grafik tersebut adalah berada pada angka 2, dan pada yang elbow ini seharusnya itu dapat dilihat berdasarkan titik grafik yang membentuk sudut siku-siku. Terus secara signifikan membentuk sudut siku-siku, maka itu adalah titik keoptimal yang akan digunakan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafik tersebut turun secara signifikan, sehingga kita tidak dapat mengambil kesimpulan pada titik mana keoptimal yang akan digunakan. Sehingga kita harus melihat pada keoptimal berdasarkan validasi internalnya. Connectivity itu yang digunakan adalah nilai terendahnya, itu berada di angka 2, dan nilai dan itu yang dilihat adalah nilai terbesarnya adalah pada keoptimal dengan 3, dan nilai siluet itu yang dilihat adalah berdasarkan pada angka tertinggi, yaitu 0,5191 di keoptimal ada 2. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa keoptimal yang digunakan adalah pada angka 2. Sehingga dapat dilihat validasi cluster. Ini dapat dilihat bahwa menunjukkan penyebaran objek pada cluster itu sudah masuk ke dalam sudah dapat dikategorikan baik, itu sebesar 0,97 yang mendekati dengan angka 1 dengan silhouette coefficient of average linkage-nya adalah 0,52. Sehingga hasil dari validasi cluster yang itu terdapat cluster 1, cluster 2, dengan cluster 2 itu terdiri dari Kabupaten Wonosobo. Karakteristik cluster itu dapat dilihat bahwa pada variabel tablet penyambah darah cluster 2 lebih unggul dibanding cluster 1, sehingga kita dapat melihat kesimpulan-kesimpulan yang ada di sini. Dan kita dapat mengetahui variabel apa sih yang menjadi pembeda. Itu dapat dilihat bahwa yang nilai signifikannya kurang dari 0,05, sehingga itu adalah
vitamin A dan ASI eksklusif merupakan variabel yang menjadi pembeda atas terbentuknya kelas tersebut karena memiliki signifikan yang kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya itu adalah klaster 1 variabel tablet penambah darah, air minum layak, inisiasi masih dini, dan kemiskinan berada pada kategori rendah. Klaster 2 variabel vitamin A, ASI eksklusif, dan sanitasi berada pada kategori rendah. Vitamin A dan ASI eksklusif yang membedakan setiap klaster yang terbentuk. Dan ketiga, Kabupaten Wonosobo harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya stunting pada variabel vitamin A dan ASI eksklusif. Vitamin A dan ASI eksklusif. Terima kasih.